Kalau kamu hobi menelusuri sejarah pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, kemungkinan besar sekali 2 kali kamu pernah menemukan kata mafia Berkeley pada lembar-lembar bab Orde Baru. Untuk kalian yang masih asing atau masih bertanya-tanya, siapa itu mafia Berkeley dan kenapa disebut mafia? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas mafia Berkeley di Indonesia. Sejarah mencatat kejatuhan rezim Soekarno pada tahun 1966 sampai tahun 1967. Ketika kekuasaan pemerintahan akhirnya diambil alih oleh Letnan Jenderal Muhammad Soeharto pada 27 Maret 1968. Rezim Orde Baru resmi berdiri di Indonesia. Melihat betapa buruknya manajemen ekonomi di era Soekarno sebelumnya, Soeharto pun berupaya menyembuhkan perekonomian Indonesia. Hasilnya, dari periode tahun 1967 hingga tahun 1983 terjadi serangkaian kemajuan yang oleh Bank Dunia disebut sebagai keajaiban ekonomi atau World Bank tahun 1993. Perekonomian Indonesia sukses bangkit dengan dibukanya permodalan modal asing. Industri ekspor membuka jalan untuk gelombang lapangan pekerjaan manufaktur bagi jutaan pekerja. Produksi pertanian pun naik dan hutang luar negeri dapat direstrukturisasi dan hiperinflasi yang mencapai 594% pada tahun 1965 berhasil ditekan hingga 36% pada akhir tahun 1969, yang berarti standar hidup masyarakat Indonesia meningkat untuk pertama kalinya sejak periode kolonialisme Belanda. Bagaimana keberhasilan ini dapat dicapai rezim Orde Baru dalam waktu singkat? Tak lain adalah karena kepercayaan Soeharto kepada suatu kelompok ahli ekonomi makro untuk menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan, negara luar, Bank Dunia, dan para sejarawan ekonomis. Seluruhnya menyebut 5 orang ini sebagai para teknokrat. Merekalah para arsitek ekonomi, teknokrat pengampu kebijakan ekonomi era Orde Baru yang terdiri dari Wijoyo, Niti Sastro, Ali Wardana, Emil Salim, Muhammad Sadli, dan Subroto. 4 di antaranya, yaitu Wijoyo, Ali, Emil, dan Sadli, merupakan lulusan University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Sadli juga meraih gelar PhD dari Harvard University, sementara Subroto dari McGill University. Karena mayoritas kebersamaan alma mater itulah, para teknokrat ini umumnya dikenal di Indonesia sebagai mafia Berkeley. Adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang awalnya mengirim sekelompok mahasiswanya tersebut untuk berkuliah di University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada awal tahun 1960-an. Pengiriman ini menjadi mungkin berkat bantuan Ford Foundation, yaitu lembaga sponsor utama dalam restrukturisasi pendidikan tinggi ekonomi dan politik di Indonesia. Di saat yang sama, para profesor dari Berkeley juga merancang FEUAI menjadi sekolah ekonomi statistika dan administrasi bisnis yang berkiblat ke barat. Istilah mafia Berkeley pertama kali digunakan dalam artikel The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre, karya David Ransom dalam majalah Rainforest tahun 1970. Meski julukan ini seperti mengandung konotasi negatif, mafia Berkeley bukanlah apa yang dituduhkan David Ransom dalam artikelnya. Mereka bukan antek yang ditopang Amerika Serikat ataupun pejabat yang menginginkan kekayaan dalam waktu singkat. Para teknokrat ini adalah entitas independen dengan visi yang tinggi untuk memajukan Indonesia melalui kemampuan akademik mereka yang mumpuni. Kebijakan reformasi dan rehabilitasi yang dikeluarkan mafia Berkeley selama tahun 1966 sampai tahun 1969 nyatanya tidak hanya penyelamatan negara dari isu finansial, namun juga membuka jalan untuk dekade-dekade pertumbuhan manufaktur dan agrikultur yang berhasil menghapus jutaan angka kemiskinan. Salah satu inovasi mafia Berkeley adalah diciptakannya sistem ekonomi Pancasila pada tahun 1966 yang menjanjikan stabilitas, modernitas, dan pertumbuhan yang setara bagi kelas-kelas sosial.
Namun, sejak tahun 1970-an, militer mulai menantang keberlangsungan ekonomi Pancasila. Ketika Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 1971, terjadi beberapa perubahan dalam tatanan Orde Baru. Salah satunya adalah visi ekonomi Pancasila para teknokrat yang akhirnya digusur oleh visi militer yang lebih materialistik. Mafia Berkeley tidak memiliki ketopangan politik sejak awal yang hanya tergantung pada dukungan Soeharto dalam mewujudkan ide-ide kebijakan ekonomi mereka. Namun, sejak tahun 1971, dukungan itu tidak lagi ada. Di sisi lain, berbagai kebijakan menguntungkan yang diambil Mafia Berkeley, bukan tanpa resiko. Akibat dibukanya penanaman modal asing, pemerintah membentuk konsorsium pemberi pinjaman kepada Indonesia pada tahun 1967 yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia, yang justru membuat Indonesia semakin tergantung pada hutang luar negeri. Negara-negara yang memberi pinjaman pun meminta timbal balik berupa penguasaan berbagai sektor industri strategis Indonesia. Akibatnya, perusahaan lokal yang tidak mendapat kesempatan yang sama untuk mengelola industri ekstraktif dan dipaksa tunduk kepada status perusahaan asing. Ketergantungan terhadap hutang luar negeri ini juga semakin memperburuk situasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat channel Antara. Tetap like, comment, and subscribe. See you.